Kamu yang harus menentukan terhadap karirmu sendiri. Saya hanya menandatangani. Saya sayang sama kamu. Saya ingin kamu jadi anggota polisi yang baik. Berikan informasi yang baik terhadap itu apa TPPO maupun BBM tadi. Kamu kalau mau langsung ke saya, ya. Jadi itu yang saya inginkan dari kamu. Jadi kamu jangan lari kemana. Ada saya bapakmu. Itu yang Kak Ima bilang berselesaikanlah bapak dan anak supaya kami yang masuk. Makanya saya bilang tadi Ibu Pendeta ya, anak ayam ini tergantung di tangan dia, mati atau hidup. Tapi saya mesti ketemu Kapolda karena ini masalah DPPO. Harus. Yang kasus 11 tahun mangsa. Sampaikan kepada saya. Nanti saya mau ketemu dengan Bupati dari DPP. Ya gitu ya, Duri ya. Kamu tetap anak saya kamu. Bapak izin dua-duanya boleh sebelah sini. Hah? Pakai statement sedikit Jadi dari hasil rapat bersama anggota Dewan ada evaluasi yang saya perhatikan. Salah satu evaluasi adalah mengevaluasi soal PTDH tadi. Tanggapannya apa, Pak? Jadi begini, hal yang penting yang paling pokok yang disampaikan oleh semua anggota Komisi 3 DPR yang pertama, masalah kasus TPPO dan kasus BBM. Saya tadi sampaikan pada sidang dan seluruh masyarakat. Apabila ada informasi ini tolong sampaikan kepada kami dan kami akan turun dengan kekuatan yang kami punya dengan apa yang kasus TPPO maupun kasus BBM. Itu yang paling pokok tadi yang pertama. Lalu yang kedua masalah proses sidang disiplin dan kode etik yang dialami oleh anggota saya Ibda Rudy Soik, itu masih ada tahap selanjutnya, yaitu tahap pembahasan yang saya lakukan, yaitu penunjukan terhadap hakim komisi, dan nanti hakim komisi akan mempertimbangkan selama saya 30 hari, hakim 30 hari untuk mempertimbangkan. Itu sesuai dengan aturan PP nomor 7 dan nomor 3 ya. Nanti akan kita lihat bagaimana mereka mempelajari. Tadi saya bilang sama Rudy Soik, itu tergantung sama Rudy Soik. Apakah dia akan diputuskan selanjutnya atau merubah keputusan itu. Mari kita lihat nanti bagaimana sikap selanjutnya yang kita punya. Dia tetap anak saya, dia tetap anak buah saya, dia tetap anggota polisi yang terus harus kita lakukan pembinaan. Dan kalaupun dia memiliki informasi tentang BBM, tentang TPPO, saya ini sebagai atasannya, sebagai bapaknya, silakan laporkan ke saya. Saya akan tanggapi ataupun kita bersama-sama bila perlu. Ini yang paling penting, masyarakat bisa terlayani dengan baik dan kejahatan bisa kita eliminasi dengan baik. Artinya soal penimbunan BBM itu sebenarnya ada atau enggak, Pak? Nah itu yang perlu, kalau ada informasi, siapapun yang memberikan informasi kepada kami akan tindak lanjuti. Itu bukan hal yang saya kira ada mungkin, tapi kehadiran hari ini juga Bang Baron. Nggak apa Bang. Terkait kehadiran Abang tadi ke sini sama tadi kan ikut rapat dalam dan juga tadi kan sempat berinteraksi dengan Pak Kapolda, sempat dielus. Nah itu gimana Bang? Jadi baik, saya yang pertama tuh saya minta terima kasih bisa berada di Komisi 3 biar semua itu terbuka secara terang. Dan di situ kan yang saya inginkan kan Kapolda punya komitmen akan memberantas masalah BBM dan masalah TPPO biar jelas di situ. Terus memang ada beberapa pernyataan yang sebenarnya saya mau klarifikasi tapi memang ruang itu tertutup. Mungkin Bapak Kapolda ini orang baik, hanya takut informasi yang sampai ke beliau itu tidak benar. Contohnya, saya kasih contoh yang paling konkret yang tadi beliau memulai dengan awal bahwa saya katakan dalam proses sidang itu Tuhan pun saya lawan, itu tidak pernah saya bicara. Artinya ketika beliau sudah menyampaikan ke publik, saya berpendapat bahwa itu informasi yang tidak benar sampai ke Bapak Kapolda. Poinnya seperti itu. Lalu memang ada informasi saya tidak tahu dari anggota Dewan siapa katanya saya bermain minyak di tahun 2008-2009. Kan itu juga hal yang tidak benar. Saya takut ini informasi-informasi yang disesatkan. Tapi tadi poin yang Pak Kapolda sampaikan, dia memegang kepala saya, beliau katakan bahwa dia masih menganggap saya ini anaknya. Ya kita lihat sidang banding, seperti apa, pokoknya saya ikhlas saja, apapun sidang bandingnya saya ikhlas.
Kira-kira seperti itu. Berarti intinya nih abang masih berstatus sebagai anggota Polri ya, belum terkena PTDH atau gimana bang? Untuk status abang tadi sendiri. pengakuan Pak Kapolda ya masih anggota Polri, masih anggota saya, masih anak saya, kira-kira seperti itu. Tadi terkait ada kronologi lengkap pada awal dari sebelum lulusan oleh dinas pencapaian dinas beberapa hari itu. Nanti Bang Esa jelaskan. Yang pasti kan tidak ada putusan yang mengatakan saya berkerok. Ya, kalau tidak ada putusan itu, coba nanti dilihat, bisa dikonfirmasi, coba perlihatkan putusan, petitum putusan, tidak ada seperti itu. Hanya itu saja. Ya memang itu kan yang disampaikan seperti itu, loh. Tapi faktanya kan harusnya faktanya yang diperlihatkan. Yang begitu. Sudah saya jelaskan, Romo Pascal sudah menjelaskan tentang kronologis kenapa saya berada di situ. Ya. Gitu. Saya pikir clear sudah. Unek-unek saya sudah dikeluarkan lewat Romo Pascalis. Sudah.